Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Dewi Lestari dengan NIM 388 dan Saya Sheila Monika Zafira Golonda dengan NIM 398. di sini kami akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Penelitian sosial merupakan suatu proses sistematis untuk mencari pengetahuan dengan tujuan mengembangkan teori dan menyelesaikan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan mematuhi kaidah keilmuan dan berpikir logis, menggabungkan teori dengan fakta yang ada di lapangan. Proses penelitian ini memiliki sifat berkelanjutan dan subjektif. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari pemilihan topik, model, objek, dan alat analisis oleh peneliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai peneliti. Penelitian dalam bidang kajian ini umumnya menggunakan pemahaman positivisme dengan analisis matematik dan statistik. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak hanya bergantung dengan alat apa saja yang digunakan, tetapi juga pada landasan filsafat yang mendasarinya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan mengenai landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif khususnya dalam lingkup ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengembangkan fakta yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam artikel ini menjelaskan tentang berbagai langkah yang bisa digunakan dalam pemilihan desain penelitian. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena yang sedang terjadi. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam dan studi kasus. Oleh karena itu, pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, literatur review sangat penting dikarenakan adanya keterlibatan kajian teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan fenomena apa yang terjadi dan menjelaskan hubungan dengan penelitian sebelumnya. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini tidak memiliki satu pendekatan yang baku. Metode yang digunakan berdasarkan pada pertanyaan, strategi, kemudian kajian teori penelitian. Selain itu, analisis data kualitatif ini berlangsung secara bersamaan dengan pengumpulan data sehingga analisis awal perlu dilakukan setelah memperoleh data dari wawancara, observasi, atau sumber arsip. Hasil dari penelitian ini adalah dasar membuat penelitian harus memahami hubungan antara ontologi, epistemologi, human nature, dan metodologi. Nah, dalam ilmu sosial, hubungan ini memiliki dimensi subjektif dan objektif. Ketika menyusun sebuah penelitian, peneliti itu harus mempertimbangkan perspektif riset yang berisi bagaimana peneliti melihat realita, mempelajari fenomena, dan cara yang digunakan untuk menginterpretasikan temuan. Pendekatan kualitatif digunakan oleh ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi karena memiliki berbagai macam alasan. Dan yang alasan pertama itu bidang kajian tersebut bukan disiplin yang bebas nilai. Dan yang kedua, tidak semua nilai, perilaku, dan interaksi antara sosial aktors dengan lingkungannya dapat dikualifikasi. Pengumpulan data dari penelitian ini bisa dari interview, partisipan observation, dan telaah organisasional record. Nah, dari data tersebut, peneliti harus melakukan analisis data yang digunakan untuk menangkap, mencatat, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi. Langkah untuk analisis data yaitu dimulai dari data reduction, dan yang kedua yaitu pemahaman atau understanding dan mengujinya,
Dan yang terakhir yaitu interpretasi. Kesimpulan, artikel ini memberikan wawasan kepada pembaca mengenai filosofi dan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengkaji ilmu yang bukan bebas nilai. Nah, penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat diterapkan dalam penelitian bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Karena bidang ini merupakan realitas sosial yang terbentuk antara hubungan individu dengan lingkungannya. Kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Untuk kelebihan sendiri yaitu pembahasan filosofis mengenai penelitian ini sangat lengkap dan detail. Yang kedua, yaitu artikel ini memberikan perspektif berbeda untuk menentukan perbandingan antara paradigma positivisme, interpretivisme, dan pendekatan kritis. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pertama, gaya penulisan dan bahasa yang digunakan sangat teoritis sehingga sulit dipahami oleh pembaca yang tidak mempunyai latar belakang ilmu filsafat. Dan yang kedua yaitu kurangnya penjelasan mengenai metode analisis data. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.